guys, bersama lagi dengan saya Nabila dan Nafila ya. Sini maka YouTube bapak gue Arwan Fly ya guys. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya guys. Aku kan ngasih tahu kalian di Upin tuh ada kesalahan yang degil saya. Kan dari saya ini ya bebas selamat gitu guys, makan es krim guys. Guys. Hai para pencari fakta. Upin dan Ipin adalah serial televisi animasi anak-anak yang dirilis pada 14 September 2007 di Malaysia dan disiarkan di TV9. Kesuksesan Upin dan Ipin membuat serial animasi ini begitu disukai di berbagai negara termasuk Indonesia. Bukan hal aneh memang. Pasalnya selain lucu dan menggemaskan, serial kartun Upin dan Ipin banyak disukai lantaran dianggap mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Nah, selain misteri siapa orang tua Upin Ipin yang tidak ditampilkan di dalam filmnya, deretan fakta Upin Ipin berikut ini juga belum banyak diketahui orang. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Bukan karakter utama di film Geng Pengembara Bermula. Semua orang pasti tahu dengan film yang satu ini, bukan? Film animasi produksi Les Kopek ini menceritakan tentang kisah petualangan dua orang pemuda bernama Badrul dan Lim yang berasal dari kota. Mereka ingin menemui Tok Dalang yang berada di desa. Sesampainya di desa, mereka dihantui oleh hantu durian dan mereka pun akhirnya berpetualang di hutan rimba. Pada awal produksinya, karakter Upin dan Ipin tidak dimunculkan dalam film tersebut. Tetapi karena popularitasnya pada tahun 2007, akhirnya Les Kopek Production, perusahaan yang juga memproduksi Upin dan Ipin, memutuskan untuk memasukkan karakter Upin dan Ipin ke dalam film animasi yang ditayangkan pada tahun 2009 tersebut. Sengaja dibotakkan untuk memangkas biaya produksi. Karakter Upin dan Ipin sengaja dibotakkan agar menghemat biaya produksi. Seperti yang kita ketahui, di dalam animasi 3D, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama dan juga membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat besar. Dengan demikian, maka biaya produksi yang diperlukan juga menjadi sangat besar. Maka dari itu, Upin dan Ipin botak sampai sekarang ini. Karakter ayah dan ibu Upin dan Ipin sebenarnya memang tidak ada. Nah, pernahkah kalian bertanya kemanakah ayah dan ibu Upin dan Ipin? Ternyata karakter kedua orang tua Upin dan Ipin memang sengaja tidak dibuat. Alasannya karena ketika itu Les Kopek Production dikejar deadline untuk menyelesaikan pembuatan episode pertama Upin dan Ipin. Akhirnya perusahaan tersebut memutuskan untuk mematikan kedua orang tuanya. Dan makanya di episode pertama yang berjudul Hari Raya, serial animasi ini dimulai dengan adegan Upin dan Ipin menziarahi kuburan ayah dan ibunya. Tapi siapa sangka hal itu malah menimbulkan rasa iba di hati para penikmatnya dan menambah popularitas Upin dan Ipin. Karakter Upin dan Ipin sangat populer di Indonesia karena ceritanya yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang mau menerima serial animasi Upin dan Ipin, almarhum Bukhari Shemuda, yaitu mantan direktur TV9 lah, yang pertama kali memberikan kepercayaan kepada animasi Upin dan Ipin. Ia pun memberikan peluang kepada animasi ini untuk tayang di stasiun TV miliknya karena ia menilai cerita animasi Upin dan Ipin sangat lucu dan menarik.
yang menyatakan kalau Upin dan Ipin merupakan Zionis. Ada yang mengatakan kalau U pada Upin merupakan singkatan USA dan I merupakan singkatan Israel. Isu ini kemudian merebak kemana-mana termasuk di Indonesia. Perusahaan yang memproduksi Upin dan Ipin telah memberikan pernyataan bahwa isu itu adalah bohong. Serial Upin dan Ipin dalam bahasa Inggris sempat menuai kritikan. Serial Upin dan Ipin disiarkan di Disney Channel pada tahun 2009 dan diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, Melayu, Mandarin. Kemarin kita sudah mereview sholat tercepat di dunia. Lalu sekarang kita kembali membahas misteri Upin dan Ipin lagi. Inilah Opa, nenek dari Upin dan Ipin, yang kegiatan sehariannya cuma nonton TV aja, nggak kerja. Gimana Upin Ipin mau makan ayam nanti? Ya nggak lah, bercanda doang kok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tok Dalang adalah kakek dari Upin dan Ipin. Ingat ya, kakek bukan cucu. Kakek dari Upin dan Ipin. Sehingga beberapa fans Upin dan Ipin mengira bahwa Tok Dalang adalah kakek kandung Upin dan Ipin dan termasuk bagian dari keluarga Upin dan Ipin. Beberapa fansnya juga mengira bahwa ternyata Tok Dalang adalah suami dari Opah karena Tok Dalang adalah kakek Upin dan Ipin. Banyak fansnya mengira hal tersebut termasuk adik Dalang bukan suaminya Opah dan bukan kakek kandung Upin dan Ipin, apalagi cucunya. Mereka menyebut Tok Dalang sebagai kakek karena kakek kandung Upin dan Ipin sudah pergi meninggalkan mereka. Dasar kakek kandung gak ada halak. Berikut kami merangkum penjelasan misteri Upin dan Ipin yang mungkin belum terpecahkan, yaitu siapakah suami Opah Upin dan Ipin. Oke, simak intronya. Nama suami Opah Ipin menemukan kamar rahasia dan Opah menjelaskan semuanya tentang keluarga mereka. Semuanya Opah bongkar, kecuali Abang Gani. Dari banyaknya episode, ternyata ada satu episode dan episode itu baru keluar sekarang. Di episode baru ini, kemungkinan besar ditampakkan Abang Gani, walaupun bukan wajahnya. Malu kayaknya dia udah tua. Saya yakin ini adalah Abang Gani, karena nggak mungkin Opah mau dipeluk sama laki-laki lain. Apalagi yang bukan muhrim, udah gitu tua lagi, bau tanah lagi. Masuk kubur aja sana kamu. Ini membuktikan bahwa yang dipeluk oleh Opah adalah suaminya dan bukan orang lain. Namun sayangnya wajah dari Abang Gani tidak ditampakkan dalam serial animasi satu ini. Jadi kita masih penasaran, seperti apakah wajah Abang Gani yang sebenarnya? Apakah ganteng seperti Opah-Opah Korea? Apakah ganteng seperti saya? Nah pemirsa, bagi kalian yang mengetahui seperti apa wajah Abang Gani, kami menyediakan kalian sebarkan akan saya buat seperti video ini. Sebarkan informasi ke Mak aku mesti terkejut tengok korang ikut aku balik. Dia tak marah je. Perlahan pula kita ni. Ish, kereta. Nasib baik. Takutkan Ismail. Pergi dekat sikit. Biar dia ke tepi. Mana boleh. Bahaya. Kalau dia berhenti nanti macam mana? Betul tu. Bahaya. Alah, mana ada orang berhenti tengah-tengah lebuh raya? Betul. Cepatlah Ismail. Mengekori kenderaan terlalu rapat. Elakkan di kampung ni kejap. Jarak yang selamat. Ingat. Kau gue salah. Guys, anaknya Ipin alien sebenarnya. Dan kadang-kadang suka menghilang. Asal cintamu. Dan juga mengkaji ispomo. Juga kasih.
Kok bisa? Devin. Yang di Indonesia. Halo Bedegers, tahu nggak sih siapa pengisi suara di balik karakter kartun ini? Ya, Vizi diisi oleh seorang wanita juga bernama Ida Rahayu. Emang suara Vizi mirip perempuan ya? Halo Bedegers. Betul. Itulah kalimat yang sering menghiasi karakter ini. Tokoh utama dari serial kartun ini diisi oleh suara seorang gadis cantik bernama Ashila Putri. Dia telah mengisi suara karakter dua bocah ini sejak usia 10 tahun. Wah, dan sekarang usianya sudah menginjak remaja 19 tahun. Wah, udah lama ya ternyata. Sebelumnya, suara Upin dan Ipin ini diisi oleh Nur Fatia di musim 1 hingga 3. Di mana saat ini Nur Fatia mengisi suara karakter Bobo Boy. Tapi karena kesibukan, Nur Fatia mengundurkan diri Bedegers. Nah, pada saat yang bersamaan, Leskopet membuka audisi dan terpilihlah Ashila. Kalau diperhatikan sih suaranya mirip ya Bedegers. Next, Kak Ros. Seorang gadis remaja dari serial kartun Kak Ros ini yaitu Diani di musim pertama, Ida Syahira di musim 2 hingga 8, dan Khairunisa di musim 8 hingga 9. Wah, ternyata sudah berganti-ganti ya. Tapi suaranya masih kedengaran sama kan, Bedegers? Opa. Opa atau karakter yang memiliki nama asli Mauda ini merupakan nenek dari Upin dan Ipin. Suaranya diisi oleh sosok perempuan bernama Haja Ainon Arif Bedegers. Tak hanya dikenal sebagai pengisi suara Opa, Haja Ainon juga ternyata istri dari pemilik Leskopek loh, Haji Burhanuddin. Bahkan Haja Ainon memiliki peran penting di serial kartun ini loh Bedegers. Sebab dari dialah konsep cerita Upin dan Ipin bisa lahir dan terkenal hingga saat ini. Sejak awal cerita Upin Ipin, sosok dia sebagai pengisi suara Opa tak pernah tergantikan. Wah, keren ya. Apo Dawan, ketua kampung durian produksi Leskopek sendiri loh Bedegers, tapi di dalam kartun cuma tetanggaan. Walaupun demikian, dua karakter ini seringkali dijodoh-jodohkan oleh penonton loh, lantaran sangat dekat dengan Upin dan Ipin. Wajar sih ya, karena keduanya janda dan duda, jadi dijodoh-jodohkan gitu deh. Asad, bangun! Selamat pagi, Ceko. Pasti tahu kan karakter yang melantunkan kalimat tadi? Karakter yang menjadi ketua kelas di serial kartun ini adapun sosok yang mengisi suara Esat bernama Muhammad Waris Daniel. Waris mengisi suara Esat sejak musim 5 loh. Uniknya Waris berkacamata dan memiliki postur tubuh yang sama dengan Esat. Waris dipilih karena memiliki suara yang berat dan pas untuk karakter ini. Sebelumnya karakter Ihsan diisi oleh Syahmi di musim 1 hingga 4 yang juga memiliki postur seperti Ehsan. Oh, mungkin memang harus gemuk kali ya kalau pengen mengisi suara Ehsan. Mei. Nah, salah satu karakter dari serial kartun ini terbilang unik dan berbeda dari yang lain, yakni Mei. Karakternya merupakan anak keturunan keluarga Tionghoa. Tentunya sosok yang menjadi pengisi suara Mei mampu berlogat seperti orang China ya. Nah, adapun yang berhasil menjadi pengisi suara
teman-temannya, terutama Ehsan yang sering dipanggil dengan sapaan Intan Payo. Ternyata seorang misi diisi oleh wanita, namanya Rufaida.